Selamat datang di video analisis dan visualisasi data. Hai, saya Wulan. Di video kali ini kita akan membahas tentang statistik yang menjadi bagian penting dari analisis data. Statistik didefinisikan sebagai pengumpulan dan penafsiran data. Saat ini kita menggunakan statistik untuk mengukur dan menganalisis variabilitas. Orang-orang memiliki tinggi, berat, warna rambut, preferensi makanan, dan sebagainya yang berbeda. Semua hal ini bervariasi karena berubah di antara individu yang berbeda. Ada dua jenis statistik, yaitu statistik inferensial dan statistik deskriptif. Statistik inferensial berkaitan dengan pengambilan sampel dan analisis sampel tersebut untuk membuat penilaian atau klaim tentang suatu populasi. Statistik deskriptif mengacu pada perolehan data dan pembahasannya. Jadi, ketika Anda mendengar dosen mengatakan sesuatu seperti rata-rata nilai tengah semester adalah 65%, dosen menggunakan statistik deskriptif. Kita sering menggunakan hal-hal seperti histogram dan grafik untuk membantu kami meringkas dan menjelaskan statistik deskriptif. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang statistik deskriptif. Untuk memahami tentang statistik, pertama-tama Anda harus mengetahui beberapa konsep penting dalam statistika yang digunakan untuk penelitian data seperti populasi dan sampel. Populasi merupakan jumlah seluruh objek atau kelompok yang ingin dianalisis. Sedangkan sampel merupakan bagian kecil dari populasi yang diambil untuk dianalisis dan mewakili seluruh karakteristik populasi. Misalnya, Anda ingin menganalisis tentang berapa tinggi rata-rata badan seluruh mahasiswa di Universitas Microskill yang berjumlah 5.000 mahasiswa. Jika Anda menggunakan 5.000 mahasiswa dalam analisis, maka Anda menggunakan populasi. Namun, jika Anda hanya menggunakan 500 mahasiswa saja, maka Anda menggunakan sampel untuk analisis data. Penggunaan sampel dalam analisis data sering digunakan karena lebih efisien dibandingkan memeriksa seluruh populasi yang ada. Sampel yang baik harus memenuhi dua karakteristik berikut. Pertama, randomness atau acak. Setiap anggota sampel dipilih secara acak. Kedua, representatif. Setiap anggota sampel yang dipilih mencerminkan anggota dari seluruh populasi. Perlu dipahami bahwa statistik deskriptif hanya mendeskripsikan kumpulan data tanpa menyimpulkan tentang populasi. Sederhananya, ketika kita mengetahui tentang rata-rata tinggi mahasiswa Universitas Microskill, maka kita tidak dapat mengatakan bahwa rata-rata tinggi mahasiswa di seluruh universitas sama dengan Universitas Microskill. Terdapat dua komponen kunci dalam statistik deskriptif. Pertama, measure of central tendency, yaitu ukuran pemusatan yang digunakan untuk mengukur di mana letak pusat data. Berikut beberapa fungsi statistik yang digunakan untuk mengukur pemusatan data. Pertama, mean, nilai rata-rata data. Jumlah seluruh nilai data dibagi dengan jumlah data. Contoh, jika Anda memiliki data nilai ujian siswa dengan angka 70, 80, 90, maka nilai min-nya adalah seluruh data dijumlahkan 70 plus 80 plus 90 dibagi menjadi 3, sama dengan 80. Fungsi kedua adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam data. Contoh,
Jika data nilai ujian adalah 70, 80, 80, 80, 90, 90, maka modusnya adalah 80 karena muncul 3 kali. Yang ketiga adalah median. Median merupakan nilai tengah dari data yang telah diurutkan. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai di tengah. Jika jumlah data genap, maka median adalah rata-rata dari dua nilai yang berada di tengah. Contoh, jika data nilai ujian adalah 70, 80, 90, maka nilai mediannya adalah 80. Jika data nilai ujian adalah 70, 80, 85, 90, maka nilai mediannya adalah kedua nilai tengah yaitu 80 dan 85 dijumlahkan kemudian dibagi menjadi 2 sama dengan 82,5. Perlu diketahui bahwa median tahan terhadap extreme value atau outliers. Misalnya, jika nilai ujian adalah 10, 20, 30, 40, dan 100, maka angka 30 tetap menjadi nilai median meskipun terdapat satu nilai outlier, yaitu angka 100. Komponen kunci kedua dalam statistik deskriptif yaitu measure of diversion, yaitu mengukur seberapa tersebar atau bervariasinya data. Berikut beberapa fungsi statistik yang digunakan untuk mengukur diversi atau variasi data. Yang pertama, range. Range adalah selisih antara nilai maksimum dan minimum dalam data. Contoh, jika nilai ujian adalah 70, 80, 90, maka range-nya adalah angka tertinggi dikurangi dengan angka terendah, yaitu 90 dikurang 70 sama dengan 20. Fungsi yang kedua adalah variance. Variance digunakan untuk mengukur rata-rata dari kuadrat deviasi setiap nilai data dari min. Variance membantu memahami seberapa jauh data tersebar dari rata-ratanya. Sehingga ketika kita ingin menghitung nilai variance, kita perlu menghitung nilai min terlebih dahulu. Terakhir adalah standar deviasi. Standar deviasi adalah akar kuadrat dari variance. Standar deviasi memberikan ukuran yang lebih intuitif dari sebaran data dengan satuan yang sama dengan data aslinya. Standar deviasi yang lebih besar menunjukkan sebaran data yang lebih lebar. Nah, gimana? Udah paham dan dapat gambaran bagaimana statistik deskriptif? Yuk, perbanyak latihan di rumah dengan menggunakan data-data yang kamu temukan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.